Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi' wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin peserta kuliah Ilmu Kesehatan Hewan dan Peternakan yang saya hormati, pada hari ini saya Daerah Muhammad Burhan, hari Jumat tanggal 20 Desember tahun 2024, saya akan menyampaikan materi tentang pengobatan LSD, atau judulnya biar gampang, obat LSD. Ini judulnya Pak Opik ya, nanti kalau dipasang di YouTube, obat LSD, biar simpel pencariannya orang. Jadi, obat LSD. Ini paling gampang sebenarnya cacar pada sapi. Jadi LSD itu kalau bahasa saya cacar. Cacar pada sapi. Memang nyatanya itu cacar. Kemudian penyebab daripada, sebelum saya sampaikan masa obatnya ya, yang paling penting kan ilmunya tentang LSD dulu. Karena sebelum kita mengobati harus tahu minimal bisa mengenali atau mendiagnosa LSD itu sendiri. Jadi secara garis besar saya sampaikan, karena kalau secara teori secara gamblang sudah saya sampaikan di materi yang lain. Ini saya sampaikan secara garis besar saja. Jadi LSD ini penyebabnya adalah infeksi virus. Virusnya namanya pox virus. Pox itu artinya cacar. Pada ayam juga ada pox pada ayam. Jadi pox itu artinya cacar, pox virus. Kalau masuk ke gendus-gendus itu artinya itu keturunannya, gitu. Jawa, Sunda gitu biasanya ya. Gendusnya maksudnya ke Capri pox virus. Jadi penyebabnya pox virus. Jadi pox virus ini masuk gendusnya itu Capri pox. Dan masa inkubasi rata-rata penyebab virus itu sama aja, 1, 3, 5, maksimal 14 hari, itu rata-rata. Jadi 5 hari, 5 sampai 14 hari, kurang lebih di 2 minggu. Jadi artinya mulai dia terinfeksi, akan muncul gejala cacar, itu setelah paling cepat rata-rata 4. Tetapi ini tidak, ini sifatnya relatif. Artinya bisa 2 hari, bisa sehari, bisa. Tergantung daripada keadaan sistem kekebalan tubuh hewan tersebut. Memang artinya maksimal 14 hari, tapi jarang. Yang benar ya maksimal 5 hari ini malah kejadiannya. Artinya sekarang terinfeksi, paling lama 5 hari 1 minggu sudah muncul POK. Jadi apa buktinya? Satu kandang ada 1 saja. Tidak akan nunggu 2 minggu. 2 minggu itu sudah serentak, sudah parah semua. Jadi paling sekarang ada 1 gejala 1 saja, belum parah seluruh tubuh, udah ada gejala, pasti dalam kurun waktu 3 sampai 5 hari sudah cacar semua. Ini kan teori, jadi teori biologi itu sangat relatif. Karena perjalanannya bukan seperti matematika. Kalau kecepatan bisa diukur, ini nggak bisa. Jadi kalau real di lapangan itu, sekarang hari ini ada gejala 1, maksimal katakanlah 5 hari semuanya sudah tertular. Ini sama, jadi artinya ini tingkat penularannya juga 100%. Apalagi kalau ini ada vektor itu pembawa. Hampir semua virus ada vektor. Vektornya apa? Lalat, nyamuk, caplak. Paling banyak nyamuk, karena nyamuk itu paling, kalau nggak percaya di kandang-kandang peternakan rakyat itu kan, kalau pengen tahu, terutama kalau sapi PO ya, itu darah kelihatan, digigit lalat, digigit apa nyamuk, darah itu kelihatan. Makanya muncul kemarin saya sampaikan papiloma atau kutil itu karena gigitan nyamuk. Nyamuk membawa virus, COVID papiloma virus sama, ini sama. Jadi kalau sudah contohnya, kan awalnya gigit nyamuk, digigit nyamuk, 1 terinfeksi, nyamuk kan banyak, ratusan nyamuk, kemudian gigit, itu sudah pasti membawa, menggigit semua lain, langsung terinfeksi semua, makanya tingkat kejadian 100%. Nah,
Memang kalau kematiannya tidak separah daripada PMK, tetapi keparahan penyakitnya sangat parah. Karena ini tidak bisa sembuh sebulan. Untuk kembali butuh. Dan seandainya kata sudah terlambat mengobati, bentolnya itu bisa nggak hilang. Bekas bentol ini tidak bisa hilang. Artinya ini yang akan memberikan kerugian ekonomi. Paham ya? Jadi bentol ini tidak bisa hilang. Maka daripada itu, gejala klinis yang kalau yang lain umum sih. Pokoknya gejala klinisnya jika mulai muncul bentol-bentol kecil. Biasanya diameter 1 cm. Nah, nanti membesar-besar sampai 3, 5, sampai 7 cm. Bentol-bentol, awalnya di tempat-tempat di leher biasanya. Ya, agak longgar leher. Kemudian merambat ke bagian perut, kulit bagian perut, ke punggung, ke apa, kalau betina ke kelenjar mamai, ke ambing, kemudian ke semuanya. Semuanya bisa full kalau sampai terlambat mengobati. Karena ini peradangan sistemik. Jadi artinya ini infeksinya di dalam darah. Nah, setiap jaringan teraliri oleh darah. Artinya setiap jaringan pasti akan terinfeksi virus. Karena memang pox virus, karena memang virus cacar yang menimbulkan, di mana terinfeksi, di situ menimbulkan cacar. Paham ya? Jadi seperti itu. Nah, kalau gejala klinis yang lain, tapi sama semuanya demamnya tinggi, kayak PMK 41 derajat Celcius. Akibat daripada demam, pasti akan hipersalivasi, pasti akan ngiler. Akibat demam tinggi, kemudian pasti akan terjadi ingusan, ulat ingus, bukan pilek. Ya enggak? Ingusan. Akibat demam tinggi, lakrimasi, keluar cairan dari mata. Nah, nanti kan demam tinggi akibatnya juga kejang. Demam tinggi mengakibatkan kejang. Kenapa? Karena konstriksi atau menegangnya daripada otot. Nah, kalau PMK memang parah langsung, nggak tolong mati. Ini enggak, cuman itu efeknya. Efeknya sapi bisa tidak laku secara estetika. Karena kalau banderma kan melihat estetika, padahal banderma nggak dirugikan, kulit mah dibuang, buang kulit, tetapi daging mah butuh. Nah, ini bukan penyakit zoonosis, tidak akan menular ke manusia, bukan zoonosis. Tapi kan akhirnya kasihan kan, bandar memanfaatkan momen itu untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi, nah, maka daripada itu, Mayer Laboratories ini meriset obat dengan formulasi yang dikhususkan untuk LSD dan PMK. Obatnya sama karena infeksi virus. Jadi kalau obat beda sama vaksin. Kalau vaksin harus homolog, artinya vaksin yang sama untuk mengcover infeksi yang sama. Kalau obat enggak, selama dia antivirus, berarti dia bisa mengobati virus apapun. Jadi nanti obat PMK itu obat PMK plus obat LSD pada sapi. Paham ya? Nah, kalau itu cepat, contoh ada 1 ekor langsung begitu, suntik itu, keuntungan daripada obat, ini kan komposisi saya bacakan ya, jadi namanya sama, virusid, PMK plus LSD, jadi untuk mengobati PMK sama LSD, komposisinya sama, jadi ada antivirus, dia ada antivirusnya, virusid agen sebanyak 10 miligram, kemudian ada penurunan panas sehingga demam tidak terjadi, tinggi, tidak lakrimasi, nafsu makan akan normal. Karena kan tingginya suhu tubuh atau demam itu mengakibatkan ngedropnya nafsu makan. Jadi imunitas akan naik. Nah, kemudian yang paling penting ada antihistamin. Itu jadi sebelum terjadi peradangan tubuh itu mengeluarkan histamin. Ya, antihistamin itu memblokade zat histamin yang mengakibatkan munculnya peradangan, itu keuntungan. Bukan penuh panasnya. Jadi titik poinnya atau poinnya di obat ini adalah dia selama cepat penanganannya itu tidak akan muncul bentol ke seluruh tubuh. Infeksi tetap berjalan, tapi infeksinya di-cover dengan dibunuh oleh antivirus tadi. Ya, munculnya bentol-bentol tadi itu langsung diblokade oleh antihistamin dalam satu obat. Paham ya? Dalam satu obat ini ada pembunuh virusnya, ada yang memblokade terbentuknya peradangan yang mengakibatkan munculnya nodul-nodul, itu namanya nodul-nodul cacar, itu kalau istilah nodul-nodul.
Dan nanti nodul-nodul itu kan lama-lama kan nanti kan pecah. Pecah tambah jelek kan luka. Nah, di awal belum pecah, kalau udah membesar pecah. Kalau pecah kayak burokan. Terutama daerah mana? Daerah kaki depan, kaki belakang. Kenapa kaki belakang? Karena kaki belakang ini kan longgar, tahu nggak ya? Antara perut sama kaki ini kan longgar. Dan itu nanti dia akan pecah. Bahayanya itu. Itu sampai akhirnya apa? Miasis. Akhirnya itu karena jaringan terbuka, laler ke situ semuanya, akhirnya mengakibatkan busuk, miasis, bisa diamputasi, itu real. Kenapa? Diperparah. Pada saat terjadinya infeksi LSD ini terjadi gangguan keseimbangan tubuh, gangguan keseimbangan cairan tubuh. Jadi cairan tubuh intraseluler keluar ke ekstraseluler akhirnya menumpuk, terakumulasi di daerah yang paling longgar. Kalau enggak di leher, di sini. Tapi paling banyak di sini, kalau SD, kalau pengalaman saya. Kalau SD di depan ini, tadi dia borokan, pelupas, menjijikan aja. Nah itu, ya ini, nah makanya saya menyampaikan, ini enggak akan sembuh 1 bulan. Nah, selama proses itu pasti produktivitas turun, paling kerasa di hyperah, ngedrop. Dan udah ngedropnya produksi hyperah, contoh dia biasa beli 15 liter, sama paling maksimal 15 liter lah. Nanti dia ngedrop bisa sampai antara 3 liter. Nah dari 3 liter, bayangkan, dari 3 liter ini untuk kata naik lagi ke 5 liter saja, itu gak akan cukup sebulan. Gak akan cukup 1 bulan. Apalagi mau kembali ke 15 liter, makanya itu akhir. Pasca PMK, pasca LSD, sapi perah pasti akhir. Kalau saya potong gak terlalu. Cuman kalau pada saat terjadi kasus dia juga ngedrop langsung berat badan turun. Nah, tapi nanti dia pun nanti nodul-nodulnya atau cacatnya belum selesai, ketika nafsu makannya normal dia naik lagi. Kalau sapi potong. Saya pernah enggak? Karena saya pernah ini rumit. Karena agaknya hormonal, stressing luar biasa. Itu permen hormon, ada hormon oksitosin, ada prolaktin, macam-macam ada hormon, ada adrenalin, otak semua yang main. Kalau sapi perah itu main hormon otak, ada prolaktin, oksitosin, ada tadi epinefrin, kemudian ada lagi yang ya termasuk hormon reproduksi, progesteron. Jadi langsung itu terdepresi semua sistem hormonal terganggu, bedanya di situ. Kalau saya potong enggak total. Jadi seperti itu. Jadi keuntungannya itu. Ditambah ini ada antibiotik. Jadi obat LSD ini otomatis tadi nggak akan terjadi miasis-miasis. Kenapa? Karena kan nggak ada infeksi, ada antibiotiknya. Jadi obatnya lengkap sekali. Ada antivirusnya, ada penurun panasnya, ada anti bentol-bentolnya, dia anti radang. Itu keunggulannya. Kemudian belum dikasih vitamin B1, B6, B12, anti kejang dan meningkatkan nafsu makan gitu. Nah, itu sudah jelaskan. Kemudian kalau dosis sama sapi, kerbau. Jadi kalau LSD hanya 2, kambing jarang. LSD hanya nyerang sapi sama kerbau. Sama dengan BEF. BEF itu pasti sapi kerbau, makanya bovine. Bovine itu nanti sapi atau kerbau. Jadi LSD ini hanya nyerang sapi sama kerbau. Khususnya di usia muda, usia produktif. Jadi kalau saya pernah laktasi pertama 2 tahun, jadi 2 tahun ke sana, baru datang ke sana, saya potong, ya menjelang 2 tahun. Ini lagi sapi produktif, LSD ini. Kemudian kambing domba jarang, babi jarang. Jadi dosisnya kalau untuk LSD ini pokoknya untuk sapi kerbau itu hanya 20 mili per 400 kg berat badan, sehari 2 kali, kali 3 hari. Kenapa harus 3 hari? Karena memblokade radang. Sama biar jangan sampai demam. Jadi mau demam tembak lagi. Kalau paling ideal, parah per 8 jam. Itu 2 hari beres. Kenapa? Karena onset atau kerja obat itu maksimal di 8 jam. Kalau mau tidak capek itu per 8 jam. Ini menggunakan virusid PMK plus LSD. Lumbiscain. Jadi itu apa yang tulis ya ini biar ada keterangannya. Ini LSD itu lumbiscain itu kulit, bisa penyakit. Kalau lumbi saya nggak tahu. Dia lumbiscain disease.
Kalau bahasa Alpox saya tahu, jadi pox skin disease ya. Jadi pox itu cacar. Nah, pox virus cacar. Kalau lumbi itu dari mana istilahnya apa saya belum tahu. Kemudian aplikasinya seperti itu, tapi biar cepat reaksinya pas demam diencerkan. Khusus untuk pas demam diencerkan aja. Kenapa? Reaksinya lebih cepat. Jadi pencapaian biasanya kalau nggak diencerkan itu 20 menit, kalau diencerkan bisa setengahnya 10 menit. Jadi pengenceran itu mempercepat absorpsi karena isotonis dengan cairan tubuh. Paham ya? Jadi itu materi tentang pengobatan LSD. Jadi kita sudah mengenali secara kembali bahwa LSD ini adalah cacar pada sapi dan kerbau saja disebabkan oleh pox virus atau virus cacar atau enggak seperti mudah ya virus LSD. Masa inkubasinya realnya hanya 5 hari. Sekarang terinfeksi 5 hari maksimal muncul semuanya. Tingkat penularannya 100%. Kemudian kalau tingkat kematiannya memang tidak sampai 100%. Hanya 20-30%. Maksimal. Itu kalau jadi sampai kejang. Tapi jarang lah sampai itu jarang. Jadi jarang, jadi tidak separah PMK. Enggak. Kemudian vektornya adalah nyamuk, lalat, caplak, tungau. Tapi paling inti adalah nyamuk. Kenapa? Karena kalau yang namanya caplak itu enggak bisa terbang. Paham enggak? Jadi migrasinya itu nyamuk. Jadi artinya apa? Saat untuk mencegah LSD harus katakanlah sering bakar atau fogging untuk biar tidak banyak nyamuk. Makanya kalau kandang yang lembab, gelap, banyak nyamuk pasti tingkat LSD-nya tinggi. Itu paling disampaikan. Itu kan istilahnya edukasi paling mudah atau penyuluhan paling mudah ke peternak. Apa LSD penyebabnya? Nyamuk gitu aja. Lalat juga enggak terlalu karena gigitan lalat tidak separahnya nyamuk. Jadi yang tiap pagi banyak itu adalah nyamuk. Jadi intinya hampir semua penyakit virus BEF, LSD, PMK itu penyebabnya paling gampang nyamuk. Malaria ya nyamuk, kemudian yang namanya DBD juga nyamuk. Jadi intinya nyamuk. Ya paham ya? Jadi intinya nyamuk. Itu kemudian pengobatannya tadi dengan virusid PMK plus LSD injek mayat. Itu obat yang sangat efektif, ada antivirus, ada penurun panas, kemudian ada penghambat jadinya bentol-bentol tadi, kemudian ada vitaminnya, kemudian juga ada antibiotiknya sehingga tidak terjadi infeksi oleh bakteri yang memperparah keadaan penyakit. Demikian semoga bermanfaat khususnya bagi para peternak dan para tenaga medis di Indonesia untuk kemajuan peternakan Indonesia. Billahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.